Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Fasmayanti dari kelas M217. Saya akan menjelaskan pengertian membaca literal. Membaca literal merupakan kegiatan membaca sebatas mengenal dan menangkap arti yang tertera secara tersurat. Artinya, pembaca hanya berusaha menangkap informasi yang terletak secara literal dalam bacaan dan tidak berusaha menangkap makna yang lebih dalam, yakni makna yang tersirat. Membaca literal adalah membaca pemahaman yang paling dasar di antara keempat jenis membaca. Nah, menurut Syafi'i pada tahun 2001, membaca secara literal adalah keterampilan memahami isi bacaan sebagaimana tertulis dalam pemahaman arti kata, kalimat, serta paragraf dalam kalimat. Pemahaman ini hanya menuntut kemampuan ingatan, yaitu ingatan mengenai apa yang tertulis dalam suatu teks bacaan. Oleh karena itu, membaca literal merupakan kemampuan membaca, mengenal, dan menangkap bahan bacaan yang tertera secara tersurat. Artinya, pembaca hanya menangkap informasi yang terletak secara literal atau tampak jelas dalam bacaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Sudiana 2007 menyatakan bahwa membaca pemahaman merupakan usaha dengan segala upaya untuk dapat memahami teks yang dibaca. Dalam memahami bacaan secara konstruktif, pembaca menggunakan skema tanya untuk membangun makna suatu teks. Dalam hal ini, pembaca mengandalkan semua pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Membaca pemahaman adalah suatu kegiatan membaca tanpa menyuarakan teks yang dibaca dengan tujuan untuk memahami pesan yang disampaikan oleh penulis yang tertuang dalam teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Reski Alfiana, kelas M217, NIM 2104075620009. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik membaca literal. Menurut Nur Hadi, membaca literal adalah kemampuan mengenal dan menangkap bahan bacaan yang tertera secara tersurat. Artinya, membaca hanya menangkap informasi yang tersurat atau tampak jelas dalam bahan bacaan. Teknik membaca literal adalah pendekatan membaca yang menekankan pemahaman makna langsung dari teks tanpa menambahkan interpretasi atau asumsi. Ini melibatkan pemahaman kata per kata dan menghindari kesimpulan berdasarkan pengetahuan sebelumnya yang memastikan interpretasi yang akurat sesuai dengan teks yang ada. Menurut Rahim 2008, ada 3 tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran membaca pemahaman. Ketiga tahapan membaca pemahaman tersebut adalah tahap prabaca, saat baca, dan pasca baca. Prabaca adalah kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Fokus kegiatan pembelajaran pada tahap prabaca adalah untuk membangkitkan skemata siswa tentang topik atau materi, sehingga siswa dapat menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Sedangkan menurut Nuryadi, prabaca merupakan sebuah teknik membaca yang memiliki tujuan menjadikan pembaca mengenal materi yang akan dibaca secara mendalam. Aktivitas membaca akan lebih mudah dilakukan dengan adanya gambaran awal, sehingga sangat membantu pembaca. Kemudian yang kedua yaitu tahap saat baca. Setelah melakukan kegiatan prabaca, tahap selanjutnya adalah tahap saat baca. Strategi yang dapat digunakan dalam tahap ini adalah menggunakan strategi metakognitif. Menurut Rahim 2008, penggunaan strategi metakognitif secara efektif berpengaruh positif terhadap pemahaman.
Yang ketiga, tahap pasca baca. Setelah melakukan kegiatan prabaca saat baca, tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah tahap pasca baca. Kegiatan pasca baca digunakan untuk membantu siswa memadukan informasi baru yang dibacanya ke dalam skemata yang telah dimilikinya sehingga diperoleh tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Kegiatan pasca baca dapat dikembangkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, siswa diberikan kesempatan menemukan informasi lanjutan tentang topik. Yang kedua, siswa diberikan sejumlah pertanyaan tentang isi bacaan. Yang ketiga, siswa diberikan kesempatan untuk mengorganisasikan materi yang akan dipresentasikan. Yang keempat, siswa diberikan kesempatan mengerjakan tugas-tugas agar bisa untuk meningkatkan pemahaman isi bacaan. Menurut Armanto 2008, penggunaan teknik membaca SQ3R dalam membaca pemahaman dalam rangka menemukan dan menguasai informasi secara detail dan menyeluruh pada buku teks dilakukan beberapa langkah. Di antaranya, survei dulu bacaan yang akan dibaca dengan cara melihat judul, daftar isi, serta sub-bagian dari teks tersebut. Setelah itu, ajukan pertanyaan dari subbab yang dibaca, apa isi dari bagian-bagiannya. Kemudian baca buku teks tersebut dengan konsentrasi yang penuh. Setelah selesai membaca, coba menjawab pertanyaan yang telah dibuat dengan tidak melihat ke bacaan yang telah dibaca. Setelah dapat menjawab dengan baik, kemudian cek kembali dengan membaca kembali apakah jawaban yang diberikan tadi sesuai dengan pemahaman bacaan yang dibaca. Strategi membaca literal. Menurut Abdullah tahun 2017, kesulitan dalam membaca pemahaman literal tentu memerlukan solusi apabila pendidik mencoba berbagai cara yang bervariasi dalam mengajarkan anak untuk memahami bacaan. Karena kesulitan dalam memahami bacaan yang dialami anak selama ini tentu juga disebabkan oleh kurangnya kreativitas pendidik dalam mengajar. Pendidik selama ini hanya menjadi pusat utama dalam pembelajaran. Pendidik menyampaikan materi pembelajaran secara langsung kepada anak dengan berbicara panjang lebar tanpa memberikan kesempatan banyak kepada anak untuk bertanya dan mengeluarkan pendapat. Pendidik juga selalu mengutamakan anak-anak yang pintar saja, sehingga anak yang mengalami kesulitan dalam memahami bacaan merasa tidak diperhatikan, sehingga anak jenuh dan bosan dengan apa yang disampaikan. Oleh karena itu, anak membutuhkan cara mengajar yang bervariasi agar dapat memahami bacaan dengan baik. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah penggunaan strategi probing prompting. Menurut Parliasari dan Okta tahun 2018, strategi probing prompting adalah strategi yang menyajikan serangkaian pertanyaan dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk menggali dan menuntun siswa aktif dalam proses berpikir ketika mengaitkan pengalaman belajar yang telah didapatkan sebelumnya dengan pengalaman belajar yang akan dipelajari. Strategi probing prompting juga mempunyai keunggulan yang berbeda. Salah satu keunggulan tersebut yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk menanyakan hal yang kurang jelas, sehingga anak terlihat aktif dan antusias dalam memahami ataupun menjawab pertanyaan, baik pertanyaan lisan maupun tulisan. Baik, selanjutnya yaitu materi terkait strategi membaca permasalahan pemahaman. Permasalahan yang sering dihadapi oleh guru terkait dengan keterampilan membaca pemahaman peserta didik, yaitu di mana sikap peserta didik saat guru memberikan tugas membaca suatu teks bacaan.
Beberapa peserta didik terlihat tidak dapat memfokuskan dirinya untuk membaca melainkan berbicara sendiri dan bergurau dengan temannya. Peserta didik juga tidak lancar dalam menceritakan kembali isi dari teks yang telah dibaca. Menurut Brown 2021, untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran membaca pemahaman diperlukan prinsip dasar. Prinsip tersebut merupakan guna teknik atau strategi pembelajaran membaca yang mampu membangun motivasi intrinsik peserta didik. Diterapkan strategi membaca yang paling tepat untuk setiap bahan bacaan. Diterapkan model bacaan interaktif selama proses pembelajaran membaca. Prosedur belajar membaca dengan bagian ke dalam 3 tahap, yakni tahap prabaca, tahap membaca, dan tahap pasca baca. Berdasarkan studi yang dilakukan Brown terhadap faktor yang mempengaruhi pemahaman membaca ialah pembaca yang baik memegang peran yang sangat strategis dan berperan aktif dalam proses membaca. Selanjutnya, menurut Brockton ada 4 aspek dalam membaca pemahaman. Yang pertama adalah memahami pengertian sederhana. Kemudian yang kedua, memahami signifikansi atau makna berupa maksud dan tujuan pengarang, relevansi atau keadaan budaya, dan reaksi pembaca. Kemudian yang ketiga, evaluasi atau penilaian berupa isi dan bentuk. Kemudian yang keempat, kecepatan membaca yang fleksibel. Kemudian yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Kemudian ada langkah-langkah dalam membaca pemahaman. Menurut Suyatmi tahun 2000, membaca pemahaman terdiri dari 4 langkah. Yang pertama adalah menentukan tujuan membaca. Yang kedua, preview, artinya membaca selayang pandang. Yang ketiga, membaca secara keseluruhan isi bacaan dengan cermat sehingga kita dapat menemukan ide pokok yang tertuang dalam setiap paragrafnya. Dan yang keempat, mengemukakan kembali isi bacaan dengan menggunakan kalimat atau kata-kata sendiri. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Almansyah. Kali ini saya akan menjelaskan terkait faktor-faktor pendukung membaca literal serta pemahaman. Nah, untuk meningkatkan kemampuan membaca literal serta pemahaman, sekurang-kurangnya kita atau seorang guru perlu membina 5 faktor pendukung dalam pemahaman bacaan literal dan pemahaman menurut Burn and Ross tahun 1996, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, potensi skemata pembaca. Dapat kita ketahui bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk berkembang. Potensi tersebut sudah ada pada diri manusia dan siswa sendiri yang tersimpan dalam memorinya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Cahyono tahun 1992 bahwa skemata adalah pengetahuan yang tersimpan di dalam memori siswa yang berfungsi pada saat siswa menginterpretasikan informasi baru serta membiarkan informasi baru tersebut masuk dan menjadi bagian dari pengalamannya yang tersimpan. Jadi, dapat kita simpulkan skemata itu berupa pengetahuan yang telah kita dapatkan kemudian tersimpan dalam memori kita. Nah, yang kedua, potensi mengingat. Kemampuan mengingat adalah suatu kemampuan orang yang dimiliki oleh setiap orang dan memiliki tingkat yang berbeda-beda pula. Mengingat sangat diperlukan dalam membaca, karena dengan mengingat, pembaca dapat mengungkapkan kembali dan menghubungkan antara apa yang dibaca dengan apa yang dipahaminya. Nah, yang ketiga, perspektif membaca. Perspektif membaca merupakan potensi seseorang yang sangat menentukan pemahaman seseorang dalam membaca sebuah teks bacaan. Dengan perspektif yang dimiliki oleh siswa terhadap bacaan yang dibacanya, dapat memberikan kemudahan dalam memahami isi bacaan tersebut. Yang keempat adalah kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir adalah syarat untuk memahami sesuatu. Kemampuan berpikir yang dimaksud adalah kemampuan mengingat, memahami, menerapkan, dan menganalisis tentang apa yang dibacanya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah aspek afektif. Aspek afektif merupakan aspek yang juga menentukan kemampuan seseorang memahami isi bacaan dengan baik.
Afektif adalah sebuah sikap seseorang terhadap teks yang dibacanya. Dengan memiliki sikap atau afektif yang positif, yang baik, maka akan menghasilkan pemahaman membaca yang baik juga. Sekian dari saya, terima kasih.